dua area ini untuk mencari selnya nanti. Nah, harapannya adalah kita dapat buy-nya dulu nih. Dapat buy, di sini dia mungkin reject atau mungkin di sini atau mungkin di sini. Kita ambil buy ke sini, baru kita dapat momen sell baru lagi di sini. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudhif Sayoga. So hari ini kita akan membuat Monday Market Review secara live bersama teman-teman Friendline juga. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke chart. Seperti biasa, chart yang bakal kita review di sini, yang pertama itu pastinya ada gold. Kita tahu gold ini di dalam weekly time frame kan memang lagi bearish. Cuman kemarin ada sedikit pergerakan yang agak liar dikarenakan ada beberapa news penting yang terjadwal di market. Jadi di 2 minggu kemarin itu ada banyak banget news high impact. Nah, sebelum kita membahas chart, di sini kita ada news info ya. Jadi dari minggu ini kalau kita lihat high impact newsnya nggak terlalu liar seperti di minggu kemarin. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya di hari Selasa ya, ada Audi high impact, ada RBI Golf Flow Speaks, mungkin itu pidato. Lalu ada congressional election yang mungkin ini cuman pidato juga. Nah, di hari Rabu nggak ada news. Nah, di hari Kamis ini pentingnya ini ada CPI. Jadi CPI ini adalah news yang cukup liar untuk sekarang ini di dalam market. Jadi di hari Kamis kalian harus catat itu ada CPI, itu bakal ngasih impact yang sangat besar banget dalam market. Lalu di hari Jumat ada GDP dari GBP. Ini mungkin market agak sedikit bergerak. Terus ada prelim IWM Consumer Sentiment. Ini dari USD. Nah, kalau kita lihat newsnya kebanyakan memang dari USD. Untuk di pair-pair yang lain cuman ada Audi, ada CAD yang high impact. Oke, just for your information, CPI adalah news terliar untuk saat ini. Jadi be careful di hari Kamis nanti. So, kita langsung lagi lanjut masuk ke chart. Ini kita berada di chart gold di weekly time frame. Di sini teman-teman lihat di weekly time frame. Mari kita breakdown yang terjadi di XAUUSD kemarin ketimpa FOMC dan NFP di minggu yang sama. Nah, dari weekly trend di sini dari weekly trendnya ini terlihat benar-benar terstruktur bearishnya. Bearishnya ini sangat terstruktur. Kalau kita lihat adanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low baru lagi. Nah, sekarang gold ini berada di fase koreksi atau konsolidasi, yang dimana di fase dia koreksi ini adalah di area resisten. Jadi support become resistant ini membuat si gold ini masih tertahan di area tersebut. Nah, kalau kita breakdown dari weekly ke daily time frame, lihat apa yang terjadi di sini. Satu candle daily yang sangat strong, yang dimana dari adanya candle ini high sebelumnya itu udah di break. Teman-teman lihat ini high-nya sebelumnya sudah di break, maka potensinya sekarang resisten terdekat adalah di 1727. 1727 adalah resisten terdekat dari gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat juga kemarin yang ngebuat si gold ini naik karena ada memang di sini adalah area yang sangat krusial, yang dimana area ini sudah dites berkali-kali oleh gold.
ada 3 kali tes, dan yang ketiga ini dia langsung bulls disambung dengan beberapa niche yang ada di dalam market. Nah, di 8 jam. Nah, 8 jam time frame di sini masih ada beberapa potensial yang bakal terjadi di gold ini sendiri. Yang pertama, kalau kita ambil trendline di sini, gold ini masih respect terhadap trendline. Nah, di sini dia udah mendekati trendline tapi dia belum hit di area trendline. Di sini juga kita bisa pasang trendline. Oke. Ada 2 trendline yang kita punya di sini, dan juga ada support yang udah di respect sama gold yang membuat kenaikan sekitar 600 pips dalam 1 hari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 640 pips itu dalam 1 hari pergerakan gold di minggu kemarin di hari Jumat. Ini benar-benar liar banget. Sekarang apa yang bakal kita harapin buat gold ini sendiri? Nah, kalau kita ambil secara garis besar dari tren ini memang lagi bearish. Cuman at the moment gold ini berhasil break dari si area high sebelumnya. Dan kalau kita turunin lagi time frame ke 4 jam time frame, di sini teman-teman bisa ngelihat adanya impulsif movement yang benar-benar strong banget nih. Ini di time frame 4 jam dia memiliki candlestick yang sangat strong. Cocok aja sebenarnya kalau dia naik sampai 600 pips, karena dari sini, dari candle ini, teman-teman lihat tidak ada perlawanan dari seller. Di sini tidak ada perlawanan. Di sini perlawanannya ketika NFP ini mungkin adalah liquidity grab yang ngambilin stop loss orang yang ngebuy terus kembali naik gitu. Ngambilin stop loss orang, ngambilin sell stop orang, itu akhirnya dihantam di bawah naik ketika NFP kemarin. Berarti kurang lebih ketika NFP itu ada sekitar 400 pips pergerakan yang terjadi di gold. Oke. Nah, sekarang yang kita harapin adalah ketika sudah ada impulsive movement, biasanya itu pasti ada yang namanya correction movement. Kita udah punya high baru, kita coba pakai Fibo. Jadi dari swing low ke swing high, kita punya beberapa titik Fibo di sini yang bakal menjadi zone entry kita untuk gold ini. Yang paling dekat adalah 382. 382 itu berada di harga 1656. Jadi 1656 ada zone. Nah, yang membedakan area angka-angka ini adalah kalau gold ini stuck di 382, berarti kekuatan dari tren ini benar-benar strong. Mungkin kedepannya dia bakal impulsif dengan kekuatan yang sama lagi kalau dia stuck di 382. Tapi kalau misalkan dia di 05 sampai 06 atau bahkan di 08, 079, ini termasuk golongan tren yang normal. Tapi ini bakal menjadi titik krusial. Kalau misalkan gold itu stuck di area itu, maka next dia bakal impulsif lagi. Nah, di sini kan berdasarkan dari 4 hour time frame. Jadi kalau misalkan di sini di area ini kita melihat ada perubahan struktur, dia malah berubah struktur menjadi bearish yang cukup bagus, berarti ada potensi juga gold ini bakal mencari area trendline yang udah kita buat ini. Area trendline ini berada di 1568 sampai 1570. 1570 ini bakal ngasih kita momentum buy. Kalau dia berhasil sampai di sini, kita bisa dapat momen swingnya buat gold. Oke. Nah, untuk plan yang paling dekat itu kita bisa breakdown ke 1 hour.
Jadi di 4 hour tadi kita udah punya beberapa area. Jadi kebetulan juga area 78 ini, sorry, area 79 ini adalah area order block. Ini juga area order block. Dan di 38 1656 ya tadi ya. Oke, 1656. Jadi di 1656 ini mungkin masih tergolong resistance. Jadi ini adalah pergerakan liar dari gold yang teman-teman tahu. Ini adalah pergerakan FOMC. Kebetulan kita juga dapat nge-sell kan di sini. Ini adalah pergerakan PMI dan NFP. Kebetulan juga kita dapat nge-buy di area supportnya ini. Jadi kita benar-benar dapat di area sniper entry-nya buat gold dan buat gold di dua niche tersebut. Nah, sekarang kalau kita ambil, ini ada high sebelumnya. Oke. High sebelumnya ini berada di harga 1675, let's say 1675. Jadi awalnya dia memang terlihat reject di sini. Awalnya dia memang terlihat reject, tapi dia lanjut naik lagi. Which is ini menandakan area ini bisa menjadi liquidity grab. Liquidity grab untuk si gold ini melanjutkan penurunan ke zone-zone ini. Oke. Jadi area ini bisa menjadi liquidity grab. Kalau kita lihat dari time frame 15 menit deh mungkin deh. 15 menit. Nah, di area ini teman-teman bisa mark. Misalkan gold ini bikin low nih. Ini di break. Di sini dia bikin low. Kita jangan entry sell di sini. Kita tunggu dia ngambil si liquidity grab ini di fill. Kita bisa entry di area ini. Stop lossnya cukup di atas dari zone kita ini aja. Nah, mungkin sekitar 35 pips. Target kita bisa pasang. Target pertama mungkin di low-nya ini 110 pips, 170 pips di sini, terus di sini dan seterusnya. Kalau misalkan kita tahu bahwa kekuatan ketika dia turun nih ke sini set, terus dia ngasih kita apa ya? Ngasih kita gambaran bahwa dia itu masih kuat turun. Ya udah kita bisa hold. Pokoknya dalam chart ini dia pasti bakal history repeat itself. Karena pergerakan market dari tahun berapapun kalau kalian backtest pasti akan ada yang namanya impulse dan correction. Oke. Jadi ini adalah skenario pertama buat gold. Dan skenario kedua, kita bisa mencari area, misalkan kita nggak dapet buy gitu. Kita bisa jadiin 17.06 sampai 17.15 area resisten yang pertama atau area order block yang pertama. Lalu di sini juga ada area yang kedua. Jadi kalau kita ambil high-nya di sini adalah 17.34. Di sini high-nya ada 17.28. Berarti kita bisa memantau dua area ini untuk mencari sell-nya nanti. Nah, harapannya adalah kita dapat buy-nya dulu nih. Dapat buy, di sini dia mungkin reject atau mungkin di sini atau mungkin di sini. Kita ambil buy ke sini. Baru kita dapat momen sell baru lagi di sini. Oke. Mungkin untuk terlalu jauh gitu kita bisa discuss di grup ya. Tapi untuk short term ini pasti ada koreksi nih. Gold ini pasti koreksi karena kenaikannya ini cukup liar banget. Minimal dia ke area 1657 mungkin. Kita bakal nunggu adanya break struktur. Habis itu dia ngefill ini, kita enter di sini. Terus kita bisa cari momen untuk holdnya sejauh apa. Nanti kita discuss di grup, oke? Ada yang mau request spare lagi? Tadi Om Surya itu Euro Audi ya? Oke, Euro Audi.
Euro Audi. Seperti yang kita lihat di sini. Ada sebuah order block yang ada di sini. Terus ada trend line, which is retail trader itu pasti pakai trend line ini sebagai confirm untuk breakout dan confirm mereka untuk entry. Tapi di sisi lain, institutional trader menggunakan area ini sebagai area buy-nya mereka. Jadi ini adalah liquidity grab, bisa kita ambil sebagai liquidity grab-nya, dia ada di sini. Jadi ketika dia break di sini, orang-orang retail nge-sell, orang-orang retail bilang ini oke, dia breakout trend line, kita sell. Nah, ketika orang-orang retail nge-sell, itu adalah kekuatannya dia untuk nge-buy. Alhasil di sini terlihat seperti false break. Jadi area ini adalah area order block yang terjadi dan membuat si Euro Audi ini memiliki high baru. Berarti area ini bakal di fill lagi dan mungkin dia bakal mencari area high-nya atau dia buat high baru lagi. Nah, cuman di sini kita lihat ada sebuah gap nih. Mungkin di TradingView ini adalah gap. Kalau di MetaTrader gimana? Ada yang udah ngecek apakah di Euro Audi ini ada gap juga di MetaTrader-nya? Bentar, kita coba cek Euro Audi. Oke, di MetaTrader juga ada gap. Nah, sekarang trading gap ini kita bisa manfaatin nih juga nih. Gap ini bakal di fill cepat atau lambat. Nah, cuman kita bakal cari momennya dimana kita bisa entry untuk dapetin gapnya ini. Nah, kalau dari 15 menit, ini kan dia memang lagi koreksi ya, di sini lagi consolidation. Kita bisa ambil zone-nya nih. Kita tunggu dia naik set ke zone ini, terus dia false break, masuk lagi ke dalam zone, kita entry ke sini. Karena ini ada Asian High. Asian High biasanya di take off dulu sebelum dia terjun. Jadi biasanya Asian High ini diambil dulu, di liquidity grab lah istilahnya. Habis itu setelah itu dia bakal ngefill si gapnya ini. Jadi untuk di zone ini jangan kita short dulu kecuali ada perubahan karakter di sini. Karena range ini cukup lumayan besar. Kita ambil dari area resisten. Ini sekitar 100 pips. Oke, 100 pips sampai 135 pips. 100 pips sampai 130 pips. Ini range yang cukup besar. Jadi kita bisa menunggu adanya perubahan karakter di sini. Nah, di sini kita bisa nunggu dia naik, nge-grab ini. Nah, turun untuk koreksi, baru dia mungkin lanjut naik lagi. Oke. Ini untuk Euro Audi untuk short term-nya. Nah, kalau kita lihat dari long term, kita ulang ya di sini biar teman-teman paham juga. Nah, di sini teman-teman lihat ada satu liquidity grab di sini. Ada support, ada liquidity grab. Di sini ada resistance. Di sini ada high. Kalau kalian perhatiin, setiap harga mau terjun itu pasti ada false break atau ada liquidity grab. Setelah itu baru dia terjun. Nah, ini adalah fake situation yang biasa dilakuin oleh institusional atau orang-orang whales buat ngambil limitnya orang-orang retail. Jadi orang-orang retail mungkin masang buy stop di sini. Ketika semua masang buy stop, dihantam sampai turun ke bawah. Oke.
Ini harus teman-teman perhatiin. Jadi ketika ada bottom atau ada top, jangan langsung entry. Tunggu aja. Kalau udah ada false break, lalu kita turunin time frame-nya ke time frame yang lebih kecil dan kita melihat ada change of karakter, itu kita bisa dapetin order block di lower time frame. Jadi di sana kita bisa eksekusi. That's why selama kalian masuk di grup frontline ini, kalian dapat sniper entry. Karena itu adalah salah satu cara saya untuk entry. Saya nungguin adanya false break seperti ini, baru kita breakdown. Setelah ada confirm yang menurut saya memvalidasi entry tersebut, kita entry. Hasilnya gimana? Kita dapat sniper entry di gold, kita dapat sniper entry di USD CAD, dan masih banyak yang lain juga. Kita bisa minimalisir stop loss, tapi kita bisa ngegain risk to reward yang cukup bagus. Nah, kalau sekarang kita lihat di sini Euro Audi ini kalau kita lihat dari fresh trend, dia memang lagi bullish. Tapi kalau kita lihat dari skala besar dari si Euro Audi ini, nah Euro Audi di sini lagi bearish trend. Dari high di sini turun sampai di area mungkin mendekati area support ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kalau trennya dan karakter dari pair Euro Audi ini memang cenderung korektif pergerakannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan korektif. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kenaikannya benar-benar korektif nih di sini. Dia korektif tapi trending gitu. Dari sini korektif tapi terus naik. Nah, sekarang kita bisa ambil di harga sekarang ini di 4 hours, kita bisa lihat pergerakannya korektif tapi dia naik terus gitu. Jadi kita bisa mencari momen. Kalau kita lihat dari daily time frame, ada order block juga di sini yang harus kita pantau yang belum di fill. Yang pertama di sini dari daily time frame ada order block yang belum dites. Jadi di sini dia udah buat high, harapannya dia ngefill si order block ini baru dia naik lagi. Ini dari daily time frame. Nah, kalau dari 4 hour chart di sini kita bisa ambil biar lebih jelas. Sini ada low, ada boss, break off structure, lower low. Siapa yang menghasilkan lower low ini? Area ini. Area ini yang menghasilkan order blocknya ini. Sorry, area ini, order block ini yang menghasilkan break off structure-nya ini. Terus kalau kita ambil dari sini ada high juga. High di sini terbentuk order block, dia juga membuat lower low. Nah, di sini ada order block buat lower low. Di sini ada order block buat lower low. Berarti kedua zone ini bisa kita ambil sebagai zona entry kita buat nge-short si Euro Audi. Nah, tadi kan si gap ini awalnya tujuannya buat dia gini kan. Mungkin ketika dia nge-fill gap, dia masuk lagi ke area ini, baru dia terjun lagi. Nah, untuk detailnya kita bisa breakdown dari 1 jam time frame seperti apa pergerakannya gitu. Jadi di sini memang dia sudah berada di area order block yang kita pengen. Nah, untuk mencari agresif entry yang tadi saya bilang, kita bisa nunggu ini di take out Asian High, atau di sini juga ada Asian High, tapi Asian High terbaru ada di sini. Kita bisa tunggu Asian High ini di take off. Di sini ada order blocknya juga nih. Nah, di 15 menit ada order block.
ketika Euro Audi ini masuk ke dalam order block ini, kita tinggal menunggu adanya codes atau change of character. Dari adanya codes di sini, kita bisa entry di area ini dan taruh stop loss di atas itu aja. Nah, target terdekat kita memang ada di sini. Tapi kalau untuk bicara daily time frame, si Euro Audi ini masih ada potensi buat ngefill si order blocknya ini. Ingat, ini masih potensi. Jadi kita tinggal menunggu gimana respon dari si Euro Audi ini. Karena di sini teman-teman lihat udah break resistant. Jadi di sini ngumpulin buyer, orang-orang mikir ini pada buy, tapi kenyataannya nanti dia bakal ngefill si order block dulu baru dia naik. Begitulah sistem kerja dari institusional GBP GPY. Oke, mungkin si Euro Audi ini udah cukup clear ya, udah jelas kan. Kita next nih ada Euro GBP, GBP GPY. Bentar ya. Biar relax. Kalau menurut pandangan kalian gimana? GBP GPY ini dia bakal kemana? Nih saya kasih gambaran nih. Menurut kalian gimana? Naik min. Nah, ini kan di daily time frame ya. Jam daily. Oke. Weekly deh. Kalian lihat tren dari si GBP GPY. Mari kita breakdown nih di awal. 1. Dari adanya false break ini, harga membuat high di sini. Oke. Nah, di sini dari adanya false break ini, harga masuk lagi ke area ini. Oke. Kalau kita zoom, area ini adalah area order block. Dari order block ini, apa yang kalian lihat? Order block ini menghasilkan false break di sini. Oke. Orang-orang ngira ini sell, tetapi ini adalah area order block. Di sini ada liquidity grab, dia membuat high, akhirnya apa? Dia ngefill lagi si order block ini. Di sini. Nah, di sini order blocknya ini masih strong. Akhirnya di sini ada perubahan karakter. Ada high baru, ada higher high, dan ada higher low. Nah, dari adanya higher high, higher low ini, dia masih uptrend sejauh ini. Oke. Trennya masih uptrend. Nah, kalau kalian lihat di sini, kenapa si GBP GPY tiba-tiba turun drastis ke sini? Ya, alasannya simple. Di sini ada order block. Dan ini terjadi ketika ada news kemarin kan. Ada news dari GBP. Dia ngefill si order block, lanjut naik lagi. Karena kalau kita ambil dari sisi yang ini, trennya memang lagi bullish. Kalau kita ambil dari historicalnya dia, order block yang membuat si GBP GPY turun itu ada di area ini, which is start from dari area 180. Ini ada juga area resistant, dan harga sekarang sudah berada di
area resisten. Sudah mendekati area resisten. Sekarang kita bisa ambil dari 4 hour time frame, dari 8 jam deh dulu. Dari 8 jam. 8 jam time frame di sini ada satu order block yang ngebuat si GBP GPY ini punya higher high, higher high, higher high. Startnya dari sini. Berarti ini adalah order block yang berkualitas. Sekarang kita tinggal menunggu adanya fill order block ini dulu, baru mungkin dia melanjutkan kenaikannya dia. Nah, sekarang tugas kita adalah breakdown di area yang terjadi sekarang. Kita turuninlah time frame ke 4 jam. Di 4 jam, oke. Di 4 jam ini kita ngelihatnya cuman ada shadow doang kan. Kita garisin deh shadownya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada false break, ada perubahan karakter, berarti ini adalah order block yang potensinya bakal dituju untuk di fill. Ini juga ada order block potensinya dituju untuk di fill. Jadi kesimpulannya, kita bisa melihat responnya di lower time frame lagi. Oke, kita udah buatin area. Ini ada break structure. Kita buat sebagai boss di sini. Mean of boss adalah dia break of structure. Jadi dengan adanya liquidity grab di sini, dia punya low. Tapi di sini dia masih ketahan sama low di sini yang ada di historical sebelumnya. Oke. Turunin lagi ke 1 jam. 1 jam time frame di sini kan kelihatan nih, tadi pagi ada gap nih, harusnya kalian bisa nge-buy sih di sini. Oke, di sini kalau kita lihat di sini ada area shadow yang tadi kita sebut. Nah, di sini dia merubah karakternya dia. Merubah karakter. Di sini masih ada area order block juga. Ini kan di 60 menit ya, di 1 jam. Turunin lagi time frame-nya. Kita turunin lagi time frame. Kita buat di sini gambaran lebih jelasnya gimana. Oke. Nah, equalnya ada di sini. Equal low liquidity. Sini ada order block. Oke. Untuk sekarang dari yang kita lihat, si GBP GPY kan baru habis nutup gap nih. Tadi ada gap turun, ditutup. Sekarang kita bisa turunin lagi nih, 15 menit. 15 menit tercipta high baru karena ini, area ini. Berarti di sini kita bisa mark. Oke. High baru tercipta di sini, area ini bisa kita mark. Area ini bisa kita pantau. Sekarang kita tinggal nunggu aja. Si GBP GPY ketika masuk di zone kita ini bagaimana responnya. Kalau misalkan responnya positif, di sini dia pasti bakal ngebuat false break lagi. Dia buat false break dulu, baru ada confirm, kita bisa entry di sini. Simpelnya begitu. Jadi dari adanya false break itu berlaku di semua time frame. Kita tergantung kita aja yang nge-breakdown. Di simpelnya adalah target dari GBP GPY adalah ngefill beberapa order block yang udah kita gambar di sini. Karena area order block itu yang ngebuat si GBP GPY itu terjun payung. Nah, ketika dia udah masuk ke area ini gimana? Kita tinggal nunggu respon. Adakah codes di area ini? Kalau ada, kita bisa short selling di area ini. Karena tadi di daily time frame juga
yang kita bahas, ada beberapa order block yang belum di fill oleh si GBP GPY. Jadi harapannya dengan adanya ini dia bisa ngefill order block, baru dia bisa naik lagi. Itu sih simpelnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau begitu saya pakai watchlist saya ya. Audi USD deh, coba. Audi USD. Kita bisa lihat di sini. Dari yang forecast yang kita punya, si Audi USD ini udah cukup running well ya. Di awal forecast kita udah nge-share di sini ya, saya udah nge-share ada potensi si Euro Audi ini bearish. Kalau teman-teman lihat di channel, ketik Audi USD, dari dia di sini udah saya share. Oke. Terus dia respect terhadap equal low di sini. Nah, harapannya kemarin dia adalah masuk ke area order block kita dan kita entry buy di sini gitu harapannya. Tapi dia di equal low udah langsung bullish. Oke. Nah, di sini saya juga buatin zone nih kemarin kan. Yang dimana zone itu udah di hit dan di sini kita bisa lihat adanya gap juga. Oke, di minggu ini banyak juga ya ada gap. Dari semua pair nge-gap. Nah, simpelnya si Audi USD ini bakal kita pantau karena di sini adalah area. Nah, di sini teman-teman lihat ada false break, ada lower high. Di sini ada order block dan kita bisa menunggu bagaimana responnya di dalam market ini. Kalau dari 8 jam time frame, selama si Audi USD masih berada di bawah area ini, maka potensial dia masih bearish trend. Tapi kalau misalkan dia berhasil break dari area ini, kita bakal mencari bearish order block untuk dia koreksi. Kita bakal coba ikutin bullish trendnya dia. Mungkin di sini adalah titik dia reversal di lower time frame untuk mencari koreksi di area ini. Order block ini belum di fill sama sekali nih. Area yang ngebuat harga membuat lower low baru startnya itu dari sini. Berarti ini kualitinya besar. Di sini juga bagus. Oke. Kita tinggal menunggu confirm kalau misalkan dia berhasil break dan kita jangan buy di sini. Kita jangan buy di sini. Kita bakal nunggu adanya corrective movement atau retracement. Kita entry ketika ada corrective movement. Oke. Jadi kita bakal jadiin Audi USD ini sebagai watchlist karena ini cukup bagus. Oke. New Zealand Cat kita coba. New Zealand Cats kemarin kita ada yang share sinyal, tetapi tiba-tiba si New Zealand Cat ini nggak jelas. Oke, kita buka di low time frame. Harusnya dari sinyal yang kita buat ini dia lagi dikit aja udah hit TP. Tapi sebelum dia hit TP, dia stuck di order block yang ini, dia lanjut naik. Nah, harusnya kalau kita entry bisa sih naruh TP1-nya di sini. Tapi berhubung dia respect terhadap ini dan tiba-tiba ada gap yang cukup besar di sini yang udah di fill, kita masih bakal menunggu kemana arah dari New Zealand Cat ini. Di sini kita punya area di area shadow-nya ini. Kita tinggal menunggu codes di area ini. Apakah dia tujuannya bakal ngefill si order block yang di sini baru terjun? Kita tidak tahu. Mari kita lihat bersama
Apakah di sini dia membuat low baru? Kita bisa entry lagi di sini. Karena kalau kita lihat dari 4 jamnya, dari tren ini memang lagi bullish kan. Bullish ini cukup korektif. Bullish ini cukup korektif, dan tren dari daily time frame itu lagi bearish. That's why kita nge-sell, karena kita follow the trend. Kita ikutin tren, dan memang ini mungkin belum rezeki sih. It's okay lah. Nah, di sini ada trend bearish yang cukup bagus, cukup clear. Harusnya kita dapetin ntar momennya dia penerusan turun lagi. Ini New Zealand Cat bakal saya pantau juga, masih dalam pantauan, dan masih ada di dalam watchlist saya di sini. Kita punya MMR watchlist. Kita masukin si Audi USD. Audi USD, Gold New Zealand, Kanada, GBP, JPY. Nah, buat watchlist itu nggak perlu banyak-banyak sih harusnya. Kita fokusin aja 4 pair ya, udah pusing ini. Jadi kita tunggu watchlist ini clear, kita coba entry di sana. Nah, di sini beberapa pair, ini ada watchlist. Nah, ini kan udah rapi nih. Sekarang kita tinggal masang-masangin alarm aja. Udah deh kelar. New Zealand Audi. Oke, last pair New Zealand Audi, biar videonya tidak terlalu panjang. New Zealand Audi. Apa jam? New Zealand Audi terlihat bulls. Daily masih terlihat bulls. Nah, di weekly dia lagi sideways ya guys ya. Di weekly time frame New Zealand Audi lagi sideways. Ambil 1 2, ada false break di sini. Oke, di sini ada high, ada false break. Di sini juga ada false break. False break. Ini benar-benar clear sih. Dia lagi trennya memang lagi sideways si New Zealand Audi. Dan kalau kita lihat dari struktur di sini dia udah punya high dan high. High, high, high. Low. Sini belum ada low. Kita bisa nunggu adanya low di sini. Nah, kalau kita ambil dari weekly time frame, sini ada zone yang di respect. Kalau kita turunin di New Zealand Audi ini, benar-benar chartnya ini tidak mengunggah selera ya. Chartnya ini benar-benar gimana ya bilangnya ya, tidak enak dilihat gitu. Candle ini kebanyakan weak. Terus kalau dari 1 jam, apalagi 1 jam, candle dia kebanyakan korektif, dia benar-benar tidak masuk di kriteria chart yang saya pengen. Ini candle kayak gini ini gimana ya, susah diprediksi. Kalau kita punya yang simple kayak gini, ini baru bagus. Tapi kalau chartnya seperti gini tapi dia naik, dia trending terus, saya skip sih untuk memantau pair ini. Jelek. Ganti aja. Audi CAF deh, Audi CAF. Audi CAF. Nah, ini masih mending lah. Masih enak lah dilihat. Audi CAF dari daily time frame, dari weekly deh. Coba kita lihat dari weekly. Trennya lagi bearish. Tapi bearishnya ini kayak gimana ya? Nah, perbedaannya teman-teman lihat, ada impulsif,
turunnya korektif buat lower low lagi. Oke, berarti kriterianya suka impulsif tapi korektifnya juga dalam. Sekarang kita lihat di sini. Oke, di sini dia punya impulsif. Sekarang tinggal menunggu adanya korektif yang dalam. Di sini ada order block. Di sini juga ada order block. Di sini dia break of structure. Di sini ada order block. Titik awal dia bullish. 4 hour chart. Kita lihat di 4 hour. Di sini ada order block. Kenapa di situ bisa menjadi order block? Karena ini menghasilkan lower low baru. Di sini perubahan karakter. Dia buat high baru. Ini adalah order block. Jadi simpelnya di sini ada dua order block terdekat di sini. Di sini dia break habis itu respect terhadap order block. Sini dia udah buat high baru. Sekarang kita tinggal menunggu ada respon di sini. Ya, let's say nih kita udah gambar ya. Sini order blocknya nih. Turunin time frame, audit Swiss franc. Turunin lagi. Oke, temu. Ini bisa kita ambil sebagai titik entry. Ini kita ambil sebagai equal. Kita tinggal menunggu nih simpelnya. Buat si Audi Swiss franc, kita tinggal menunggu dia masuk ke zone ini. Terus ada high baru. Kita entry di sini. Harapannya dia bullish. Kenapa bullish? Karena di 1 hour time frame di sini dia berhasil break. Sini dia berhasil break. Tapi di sini kelihatannya dia memang jadi shadow. Nah, harapannya ketika dia masuk di sini dia ngefill si order block yang ini. Yang tadi kita gambar di 4 jam. Dia ngefill ini, baru dia kita cari momennya untuk turun. Harapannya dia bisa turun ke sini. Atau kalau misalkan dia respect di sini di 15 menit order block, ketika dia naik ntar, ini juga bisa kita pantau sebagai penurunannya yang ngefill si order block yang ini. Karena di sini adalah order block yang ngebuat dia membuat high. Jadi dia meninggalkan area high yang lama. Harusnya dia bisa masuk lagi sini sebelum dia lanjut bullish lagi. Oke. Audi Swiss franc seperti itu. Oke. Thank you buat teman-teman. Mungkin itu aja. Jangan terlalu banyak membuat watchlist, 3 atau 4 ya udah cukup banget. Jadi thank you buat teman-teman yang udah hadir di live. Semoga di watchlist ini kita bisa dibantu ya, bisa dapat insight dan kita bisa entry dan memaksimalkan entry itu. Oke. Buat teman-teman yang nonton ini jangan lupa di subscribe, follow instagramnya friendland.co. See you on the next video. Thank you for watching.